Namanya Aulia. Seorang gadis sederhana yang kalau kamu lihat sepintas, mungkin tidak akan menoleh dua kali. Perawakannya kecil, kulitnya agak gelap karena sering terpapar matahari, dan bajunya selalu sederhana, kadang terlihat sedikit kusam karena sering dicuci tangan dan dijemur tanpa mesin pengering. Tapi di balik kesederhanaannya, Aulia menyimpan kisah yang jauh lebih kuat dari apapun yang pernah kamu bayangkan. Aulia lahir di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan di kota, sedang ibunya adalah penjual gorengan keliling. Hidup mereka serba pas-pasan, tapi harmonis dan penuh tawa. Setiap malam, Aulia kecil tidur di pelukan ibunya sambil mendengar cerita masa muda sang ayah. Suatu hari nanti, kamu harus sekolah tinggi ya, nak. Jangan seperti bapak yang cuma bisa hitung bata. Begitu kata ayahnya suatu malam. Namun, takdir punya jalan sendiri. Ketika Aulia berusia 10 tahun, ayahnya meninggal dunia dalam kecelakaan di proyek bangunan. Jatuh dari lantai 3 saat memasang atap. Dunia Aulia runtuh seketika. Baru beberapa bulan berselang, ibunya yang sejak lama menderita diabetes, tanpa pengobatan karena tak mampu bayar biaya rumah sakit, akhirnya mengembuskan napas terakhir. Dua kehilangan besar dalam hidup kecil Aulia, yang bahkan belum mengerti sepenuhnya apa itu kematian. Sejak saat itu, Aulia diasuh oleh neneknya, Mak Sari, seorang perempuan tua renta yang hidup hanya dari berjualan kue basah keliling kampung. Mereka tinggal di rumah kecil berdinding bambu, dengan atap yang bocor jika hujan turun. Tapi dari situlah semua dimulai. Walaupun hidup dalam keterbatasan, Aulia punya satu warisan berharga dari kedua orang tuanya. Semangat untuk belajar. Ia tahu bahwa pendidikan adalah satu-satunya cara keluar dari lingkaran kemiskinan. Maka sejak kecil, ia rajin belajar, walau hanya bermodal buku bekas dan pensil yang diraut sampai tinggal ujung. Waktu SMP, Aulia sudah mulai membantu neneknya berjualan. Setiap pagi sebelum sekolah, ia akan keliling membawa tampah berisi kue-kue basah, menawarkan dari rumah ke rumah, ke pasar, ke warung kopi. Kadang ditolak, kadang diteriaki anjing, kadang diacuhkan. Tapi Aulia tetap berjalan, karena dari situlah mereka bertahan hidup. Salah satu kenangan yang tak terlupakan adalah saat ia hampir tak bisa masuk SMA karena tak punya uang pendaftaran. Tapi berkat bantuan kepala sekolah dan donatur dari komunitas sosial, ia bisa melanjutkan pendidikan. Sejak itu, Aulia berjanji dalam hati, aku harus jadi orang. Aku harus buktikan bahwa anak yatim pun bisa berhasil, dan janji itu ia genggam erat-erat. Saat SMA, Aulia dikenal sebagai siswi yang pendiam tapi rajin. Ia tak pernah ikut nongkrong, tak pernah ikut geng, dan selalu pulang tepat waktu. Di kelas, dia selalu duduk di depan. Setiap kali guru bertanya, tangannya terangkat duluan. Bukan karena ingin menonjol, tapi karena ia memang haus akan ilmu. Guru-guru mulai memperhatikan. Aulia itu anaknya istimewa, kata salah satu gurunya kepada kepala sekolah. Dia nggak punya siapa-siapa, tapi semangatnya luar biasa. Setelah lulus SMA dengan nilai tinggi, Aulia mendaftar kuliah di kota. Ia diterima di salah satu perguruan tinggi negeri bergengsi lewat jalur beasiswa bidik misi. Itu adalah salah satu titik balik dalam hidupnya. Tapi tentu, hidup tak serta-merta menjadi mudah. Aulia harus pindah ke kota seorang diri. Ia tinggal di kamar kos kecil di gang sempit, berbagi kamar mandi dengan belasan orang, dan tetap membantu neneknya dari jauh dengan mengirim sebagian uang hasil kerja paruh waktunya. Ia bekerja di toko buku setiap sore, juga menjadi asisten pengetikan skripsi untuk mahasiswa tingkat akhir. Kadang ia hanya makan 1 kali sehari, kadang harus meminjam uang teman untuk beli pulsa atau mencetak tugas. Tapi ia tak pernah mengeluh. Baginya, ini bukan penderitaan. Ini hanya bagian dari perjalanan menuju mimpi yang lebih besar. Yang tidak banyak orang tahu, Aulia sering menangis di kamar kosnya. Bukan karena ingin menyerah, tapi karena rindu. Rindu pelukan ibu, rindu suara ayah, dan rindu hangatnya rumah. Tapi setiap kali ia hampir goyah, ia selalu menatap foto kecil yang ia simpan di dompet. Foto dirinya bersama ayah dan ibu waktu kecil. Aku akan buat kalian bangga, bisiknya setiap malam sebelum tidur. Dan begitulah kisah Aulia dimulai.
Dari sebuah rumah bambu yang hampir roboh, dari tapak kaki kecil yang lelah berjalan keliling kampung, tumbuhlah gadis kuat yang kelak menggetarkan aula wisuda dengan satu pidato sederhana. Pidato yang mengubah pandangan banyak orang, bahkan membuat seorang dosen yang pernah meremehkannya terdiam dalam rasa malu. Kalau kamu pernah lihat mahasiswa yang selalu duduk di pojok kelas, pakaiannya biasa saja, dan jarang bicara, mungkin kamu takkan menyangka betapa keras perjuangannya hanya untuk bisa duduk di bangku kuliah itu. Aulia adalah salah satunya. Di kampus, dia bukan siapa-siapa. Bukan ketua BEM, bukan aktivis organisasi, bahkan bukan anak yang akrab dengan dosen. Ia lebih sering menyendiri. Masuk kelas tepat waktu, duduk di baris belakang atau pojok kanan, mendengarkan dosen dengan saksama, sambil mencatat dengan buku tulis bekas yang sudah menguning. Ia hampir tak pernah ikut nongkrong di kafe seperti teman-temannya. Uangnya tak cukup untuk sekadar beli segelas kopi kekinian. Sebenarnya bukan karena Aulia tak mau bersosialisasi, tapi waktunya benar-benar sempit. Pagi dia kuliah, siang hingga malam dia kerja paruh waktu. Di satu semester awal dia jadi penjaga warnet, semester berikutnya pindah jadi kasir minimarket. Pernah juga jadi juru ketik skripsi dan makalah mahasiswa lain, yang kadang justru dari jurusan lain yang lebih mapan. Yang paling menyakitkan adalah, Aulia sempat beberapa kali diremehkan oleh dosen. Bukan karena nilainya buruk, justru sebaliknya, nilainya sangat baik. Tapi karena penampilannya yang terlalu sederhana, dan gaya bicaranya yang tidak seperti mahasiswa kota kebanyakan. Saudari Aulia, kamu yakin bisa menyelesaikan skripsi ini sendiri? Tanya seorang dosen pembimbing saat bimbingan pertama. Aulia hanya mengangguk pelan. Insya Allah, Bu. Dosen itu menatap skeptis, bahkan sempat berkata, kalau kamu kesulitan, saya sarankan cari teman yang bisa bantu. Topik kamu agak berat. Padahal, Aulia memilih topik itu karena ia yakin. Ia sudah membaca belasan jurnal dari perpustakaan digital gratis. Ia sudah mengumpulkan data kecil-kecilan sejak semester 5. Tapi memang, ia tidak pandai menjelaskan dengan bahasa akademik yang kaku. Ia lebih fasih menulis dalam diam daripada berbicara di ruang dosen. Tak hanya dosen, teman-teman kuliahnya pun kadang tanpa sadar bersikap merendahkan. Pernah saat diskusi kelompok, Aulia mengajukan pendapat. Tapi salah satu temannya menjawab, sinis, "Yakin lo ngerti? Kok tumben ngomong?" Aulia tersenyum tipis, tidak membalas. Ia sudah terbiasa. Ia tahu, diamnya bukan karena bodoh, tapi karena terlalu sering dianggap tidak penting. Namun di balik semua itu, Aulia menyimpan semangat yang tak pernah padam. Ia selalu menjadi salah satu mahasiswa dengan IPK tertinggi setiap semester. Ia tak pernah terlambat mengumpulkan tugas, dan selalu memberikan yang terbaik. Meskipun kadang harus mengetik laporan 20 halaman hanya dengan laptop tua yang sudah beberapa kali mati mendadak. Layarnya bergaris, baterainya soak, tapi itu satu-satunya alat tempurnya. Satu malam, Aulia hampir menyerah. Waktu itu, listrik di kosannya padam. Ia sedang mengerjakan makalah 15 halaman yang harus dikumpulkan keesokan harinya. Semua pekerjaannya hilang karena ia lupa menekan tombol simpan. Ia hanya bisa duduk diam, menangis dalam gelap, sambil menggenggam kepalanya. Ya Allah, aku capek. Bisiknya lirih. Tapi ia tak berhenti di situ. Ia bangkit, menyeduh kopi sachet terakhir yang ia simpan, dan pergi ke warung internet 24 jam di dekat kos. Ia duduk sampai pukul 03.00 pagi, mengulang semua dari awal. Dan esoknya, ia mengumpulkan makalah itu tepat waktu, tanpa satu orang pun tahu apa yang ia lewati malam sebelumnya. Begitulah Aulia. Ia tak pernah menunjukkan bahwa ia lelah. Ia selalu tampil tenang, meski hatinya penuh luka. Ia percaya bahwa perjuangan tak selalu perlu diketahui orang lain. Karena baginya, hasillah yang akan berbicara. Yang tidak diketahui banyak orang, Aulia juga mengirim sebagian uang dari hasil kerjanya ke kampung halaman untuk membantu neneknya membeli obat dan membayar listrik. Kadang ia bahkan mengorbankan keperluan pribadinya, hanya agar bisa mengirim 50.000 atau 100.000 ke rumah. Mungkin bagi orang lain itu jumlah kecil, tapi bagi Aulia,
Itu adalah bentuk baktinya yang tak bisa dibeli dengan nilai IPK berapapun. Dan tahukah kamu, di balik diamnya, Aulia mencatat semua perkataan yang pernah menyakitinya. Bukan untuk membenci, tapi sebagai bahan bakar. Kata-kata seperti kamu yakin bisa, kamu cocoknya kerja biasa aja, atau anak sepertimu susah sukses. Semuanya ia simpan dalam hati. Ia ucapkan satu persatu setiap kali hatinya goyah. Lalu ia jawab dalam hati, lihat saja nanti. Ia tidak membalas dengan marah. Ia membalas dengan pencapaian, dengan tekad, dengan kerja keras yang mungkin tidak banyak dilihat, tapi kelak akan terdengar oleh semua orang. Dan semua itu akan meledak dalam satu momen, hari wisuda. Tapi pada saat ini, di balik layar panggung kampus, Aulia masih berjalan dalam senyap, dalam diam, dalam perjuangan yang tak terlihat oleh mata siapapun, tapi menggema keras di dalam hatinya sendiri. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang selalu jadi impian setiap mahasiswa sejak awal menginjakkan kaki di kampus. Hari wisuda. Pagi itu, langit kota terlihat cerah, seolah ikut menyambut kebahagiaan para wisudawan dan keluarga mereka. Kampus ramai, dipenuhi karangan bunga, fotografer keliling, dan lautan toga hitam. Di antara keramaian itu, ada satu sosok yang berjalan perlahan. Gadis bertubuh mungil dengan toga yang agak kebesaran dan sepatu pantofel sederhana. Ia memeluk erat lengan seorang nenek tua yang mengenakan kebaya kuning pudar, bukan kebaya baru seperti orang tua wisudawan lainnya, tapi kebaya yang sudah lama digantung di lemari, hanya dipakai di momen spesial. Itulah Aulia dan neneknya, Mak Sari. Mereka berdua datang lebih awal. Aulia ingin memastikan segalanya siap. Ia tahu ini bukan hari biasa. Ini adalah hari ketika semua perjuangannya selama bertahun-tahun akan berpuncak. Hari ketika tangis-tangis diamnya, kerja malam tanpa tidur, dan luka hati karena diremehkan akan mendapat satu bentuk penghargaan. Pengakuan. Tak seperti teman-temannya yang datang bersama keluarga besar. Ada yang membawa orang tua, saudara, bahkan pasangan. Aulia hanya ditemani satu orang. Perempuan tua yang telah menjadi orang tua. Sahabat, sekaligus penyemangat dalam hidupnya. Mak duduknya di sini ya, di bagian tengah, biar bisa lihat Aulia pas naik ke panggung. Ucap Aulia pelan sambil memapah neneknya ke kursi tamu undangan. Mak Sari hanya mengangguk sambil mengusap matanya yang sudah mulai berair sejak pagi. Ia tak pandai bicara. Tapi, di dadanya, ada kebanggaan yang tak bisa diungkap dengan kata-kata. Cucu yang dulu digendongnya saat masih kecil, kini akan diwisuda, dan lebih dari itu, dengan predikat cum laude. Sementara itu, di belakang panggung, para dosen berkumpul memeriksa daftar nama mahasiswa yang akan menerima ijazah. Salah satu dosen, pembimbing membuka daftar cum laude. Murid saya? Siapa namanya ini? Aulia? Tanyanya dengan dahi mengernyit. Seorang dosen lain menimpali. Yang itu loh Bu, yang pendiam, yang dulu katanya nggak cocok ambil topik skripsi itu. Wajah sang dosen berubah. Ada rona terkejut yang tak bisa disembunyikan. Ia terdiam sejenak, seolah tak percaya bahwa mahasiswi yang dulu sering ia nilai sebelah mata, kini berdiri di barisan terdepan mahasiswa terbaik. Acara dimulai. Rektor naik ke podium, memberikan sambutan. Musik orkes mengalun pelan. Satu persatu nama wisudawan dipanggil. Aula riuh dengan tepuk tangan, tawa, bahkan teriakan dari keluarga. Hingga tibalah giliran yang dinanti-nanti, Aulia Nur Azizah, Fakultas Ilmu Sosial. Lulus dengan predikat cum laude, IPK 3,92. Tepuk tangan bergemuruh. Aulia berdiri, melangkah dengan tenang menuju panggung. Tapi hati kecilnya bergetar. Setiap langkah seperti kilas balik. Ia melihat dirinya mengantarkan kue bersama nenek, duduk sendiri di warnet saat tugas hilang, dan wajah dosen yang dulu meragukannya. Saat ia menerima map ijazah dari dekan, seisi aula seolah diam sejenak, bukan karena namanya, tapi karena ada aura keteguhan yang terpancar dari wajahnya. Tak ada senyum lebar, tak ada gaya berlebihan. Hanya tatapan dalam dan air mata yang nyaris jatuh.
Ia turun dari panggung dan langsung mencari arah tempat duduk neneknya. Dari kejauhan, Mak Sari berdiri. Tangan keriputnya menepuk pelan. Matanya berkaca-kaca. Saat Aulia memeluknya, sang nenek hanya berkata lirih, "Mak bahagia. Nak, bahagia sekali." Tapi momen besar belum berakhir. Setelah semua nama dipanggil, MC mengumumkan satu hal lagi. Seperti tradisi kampus, hari ini kami memberikan kehormatan kepada satu mahasiswa berprestasi untuk menyampaikan pidato kelulusan. Kali ini, yang terpilih adalah Aulia Nur Aziza. Sekali lagi Aula dibuat terkejut, banyak yang tak menyangka. Aulia, gadis pendiam itu, yang bahkan tak pernah bicara di depan kelas, tapi Aulia melangkah ke podium dengan tenang. Ia berdiri di depan mikrofon, menatap seluruh hadirin, beberapa detik hening, lalu ia mulai berbicara. Saya berdiri di sini bukan karena saya lebih pintar dari teman-teman saya, tapi karena saya tidak punya pilihan selain terus bertahan. Saya anak yatim. Sejak kecil hidup dari sisa dagangan nenek saya. Saya pernah diremehkan oleh banyak orang, oleh teman, bahkan oleh dosen sendiri. Ruangan hening, tapi saya tidak marah. Saya tidak membalas dengan kebencian. Saya memilih membalas dengan pembuktian. Saat itu, beberapa dosen menunduk. Sebagian hadirin mulai meneteskan air mata. Bahkan mahasiswa yang dulu acuh kini tertegun. Saya berdiri di sini untuk membuktikan bahwa kemiskinan bukan kutukan dan bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya. Jika kita terus berjuang, Tuhan tidak akan menutup mata. Pidato Aulia, hanya 5 menit. Tapi efeknya bertahan jauh lebih lama. Hari itu, bukan hanya ijazah yang Aulia bawa pulang, tapi juga penghormatan, pengakuan, dan inspirasi yang akan tinggal di hati semua yang mendengarnya. Suasana aula wisuda berubah. Tadinya penuh sorak dan tepuk tangan riuh, kini berubah menjadi hening, syahdu, seolah waktu berhenti untuk mendengarkan suara seorang gadis yang selama ini nyaris tak terdengar. Aulia berdiri tegak di depan podium. Tangan kirinya menggenggam naskah kecil yang sudah beberapa kali direvisi dan dilipat. Tapi naskah itu tetap tak ia buka. Ia memilih berbicara dari hati, bukan dari tulisan. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Sapanya pelan namun jelas. Satu kalimat pembuka itu saja cukup untuk membuat puluhan kepala di dalam aula menoleh dan memberi perhatian penuh. Saya tahu, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan aktivis, bukan ketua organisasi, bukan mahasiswa yang populer. Saya bahkan bukan mahasiswa yang sering bicara di kelas. Beberapa mahasiswa tampak mengangguk pelan, mulai menyadari siapa Aulia sebenarnya. Saya hanyalah anak yatim dari desa kecil. Sejak usia 10 tahun, saya hidup tanpa ayah dan ibu. Dibesarkan oleh nenek yang hanya seorang penjual kue keliling. Banyak orang bilang, saya tidak akan sanggup kuliah. Ada yang bilang, saya sebaiknya cari kerja saja. Wajah dosen yang dulu pernah meremehkannya tampak menegang. Ia tak menyangka, kalimat-kalimat yang pernah ia ucapkan dengan nada meremehkan, kini jadi bagian penting dari pidato di depan ratusan orang. Aulia melanjutkan, suaranya mulai bergetar. Saya ingat betul, saat pertama kali bimbingan skripsi, saya ditanya, "Kamu yakin bisa selesaikan topik ini? Jangan sampai kamu nyerah di tengah jalan." Saat itu, saya pulang ke kos dan menangis. Tapi bukan karena saya marah, karena saya takut benar-benar gagal. Beberapa hadirin mulai tertunduk. Ada yang menyeka air mata, ada pula yang terlihat menahan napas. Saya tidak pernah cerita ini sebelumnya. Saya pernah makan cuma sekali sehari. Pernah kerja dari sore sampai tengah malam, lalu tetap masuk kelas jam 7 pagi. Pernah mengetik makalah dengan laptop rusak, dan listrik padam sebelum saya sempat menekan tombol simpan. Terdengar isakan pelan di antara barisan wisudawan. Teman-teman yang dulu mengira Aulia hanya anak pintar biasa, kini mulai melihat kenyataan di balik semua pencapaian itu. Dan hari ini saya berdiri di sini, bukan karena saya lebih hebat dari kalian, tapi karena saya tidak punya pilihan selain terus berjalan. Karena kalau saya berhenti, saya tidak hanya kehilangan masa depan,
Saya juga mengecewakan satu-satunya orang yang saya miliki di dunia ini. Nenek saya. Ia menoleh ke arah Mak Sari yang duduk di deretan tengah. Nenek tua itu menangis tanpa suara. Hanya bibirnya yang bergetar mengucap, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Saya berdiri di sini untuk kalian semua yang pernah diremehkan, yang hidup dalam keterbatasan, yang merasa tidak cukup pintar, tidak cukup mampu, tidak cukup berani. Ketahuilah, kita tidak perlu sempurna untuk berhasil. Kita hanya perlu bertahan. Tepuk tangan mulai terdengar. Pelan, tapi tulus. Bukan tepuk tangan basa-basi, tapi tepuk tangan dari hati yang tersentuh. Saya ingin kalian tahu bahwa sekalipun kita lahir dalam keadaan tak punya apa-apa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Asal kita terus berusaha, terus jujur, terus percaya, maka jalan akan terbuka. Meskipun sempit. Ia menarik napas dalam, lalu menatap ke barisan dosen. Dan untuk para dosen yang pernah meragukan saya tidak menyimpan dendam. Justru saya berterima kasih. Keraguan itu menjadi cambuk bagi saya. Karena kadang yang kita butuhkan bukan hanya dukungan, tapi juga tantangan. Wajah sang dosen merah padam. Ia tampak kaget, sekaligus malu. Tapi ia tak bisa menyangkal. Apa yang dikatakan Aulia adalah kebenaran yang tak bisa disangkal oleh siapapun di ruangan itu. Akhirnya, Aulia menutup pidatonya dengan suara bergetar. Terima kasih untuk nenek saya, yang selalu mendoakan saya bahkan ketika saya sudah hampir menyerah. Terima kasih untuk kampus ini, yang walaupun kadang keras, tetap memberikan saya kesempatan. Dan terima kasih untuk semua yang pernah meremehkan saya. Kalian tidak salah, saya memang bukan siapa-siapa. Tapi hari ini, saya ingin membuktikan bahwa anak yatim pun bisa berdiri di atas panggung ini, dengan kepala tegak, tepuk tangan pecah. Kali ini tidak tertahan, semua berdiri, standing ovation. Rektor berdiri, dosen-dosen berdiri, bahkan mahasiswa yang sebelumnya tak mengenal Aulia, kini berdiri dan bertepuk tangan dengan mata berkaca-kaca. Seorang gadis yang dulu dianggap biasa saja, bahkan terlalu biasa untuk dipedulikan, kini berdiri di podium dan mengguncang seisi aula. Pidatonya bukan tentang prestasi semata, melainkan tentang keteguhan hati. Tentang luka yang dijahit diam-diam. Tentang ketekunan yang tidak dicatat di rapor, tapi tertulis dalam kehidupan. Hari itu, pidato Aulia menjadi perbincangan kampus. Video pidatonya direkam dan disebar. Dalam hitungan jam, ia menjadi inspirasi. Tapi lebih dari itu, ia mengubah cara pandang banyak orang. Bahwa siapapun, meski datang dari latar belakang paling gelap, tetap punya hak untuk bersinar. Dan Aulia, si gadis yatim dari desa kecil, telah membuktikannya dengan satu pidato yang tak terduga, namun tak akan terlupakan. Hari wisuda telah usai, tapi gaung pidato Aulia masih menggema di setiap sudut kampus. Seperti percikan api yang menyulut bara, kata-kata jujur dan penuh luka yang ia sampaikan siang itu menyentuh hati banyak orang, bahkan yang selama ini tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Begitu acara selesai, Aulia turun dari panggung, kembali ke tempat duduk di samping neneknya. Tapi sebelum sempat menarik napas, seseorang mendekat. Seorang mahasiswi yang dulu sering duduk satu baris dengannya, tapi hampir tak pernah menyapa. Aulia, maafkan aku, ya, aku dulu suka ngeremehin kamu, katanya sambil menunduk, suara bergetar. Tapi hari ini aku sadar. Aku salah besar. Aulia tertegun. Ia tidak menyangka permintaan maaf itu datang begitu cepat, begitu tulus. Beberapa menit kemudian, giliran seorang dosen menghampiri. Dosen itu adalah orang yang dulu pernah mempertanyakan kemampuan Aulia mengerjakan skripsi. Wajahnya tampak berat, tapi ia tetap melangkah dengan pelan, lalu berdiri di depan Aulia. Aulia, katanya, menatap matanya dengan ragu. Saya ingin minta maaf. Mungkin dulu saya terlalu cepat menilai. Saya tidak melihat bahwa kamu ternyata luar biasa. Aulia hanya tersenyum, penuh hormat. Tidak apa-apa, Bu. Justru itu semua yang membuat saya semakin semangat. Terima kasih.
Beberapa dosen lain pun ikut datang dan memberi selamat. Beberapa bahkan mengaku bahwa pidato Aulia membuat mereka merenung tentang cara mereka memperlakukan mahasiswa, terutama yang tampak pendiam, tertutup, dan hidup dalam keterbatasan. Tak lama, seorang jurnalis kampus menghampiri Aulia. "Mbak, maaf. Apakah kami boleh wawancara? Pidato tadi bikin semua orang merinding. Boleh kami angkat ceritanya untuk buletin kampus?" Aulia terkejut. Ini pertama kalinya seseorang meminta pendapatnya di luar urusan akademik. Biasanya, dia hanya menjadi nama di absen atau wajah di pojok kelas. Sekarang, dia justru jadi sorotan. Tak butuh waktu lama, cuplikan video pidatonya yang diunggah ke media sosial oleh salah satu mahasiswa viral dalam semalam. Judulnya, "Gadis Yatim. Ini diremehkan dosen, tapi pidatonya di wisuda buat semua orang menangis." Ratusan komentar membanjiri video itu. "Aku nggak kenal Aulia, tapi aku nangis dengar pidatonya. Satu pidato yang bisa mengguncang cara pandangku tentang hidup. Keren banget. Terima kasih sudah mewakili suara-suara yang sering tidak didengar." Beberapa alumni kampus yang sudah bekerja pun mengirim pesan pribadi ke akun media sosial Aulia, menawarkan bantuan, mentoring, bahkan peluang kerja. Yang paling mengejutkan, datang dari seorang tokoh perempuan inspiratif nasional yang kebetulan melihat pidatonya lewat repost dari komunitas pendidikan. Ia menulis, "Saya melihat diriku dulu dalam sosok Aulia. Semoga dia tahu bahwa keberanian seperti itu langka dan harus dirawat. Saya ingin bertemu langsung dengannya." Pesan itu dibaca Aulia berkali-kali. Ia tidak percaya, hidup yang dulu hanya sebatas kerja kuliah pulang, kini membawanya ke sorotan yang tidak pernah ia bayangkan. Namun, bukan hanya dunia luar yang berubah. Teman-temannya pun mulai memandangnya dengan cara berbeda. Dulu, mereka sering berjalan melewatinya tanpa menoleh. Sekarang, mereka datang untuk mendengarkan kisahnya. Di grup alumni angkatan, namanya menjadi topik hangat. Beberapa teman membagikan kenangan kecil mereka bersama Aulia, sambil menyisipkan permintaan maaf karena dulu terlalu sibuk dengan diri sendiri, hingga lupa memperhatikan perjuangan orang lain. Bahkan wali kelas dari SMA Aulia mengirim pesan suara setelah mengetahui cerita itu dari media sosial. "Aulia, Bu Guru bangga sekali padamu. Terima kasih sudah membuktikan bahwa tekad dan kejujuran tidak akan pernah sia-sia." Tapi dari semua reaksi itu, yang paling menyentuh hati Aulia tetaplah dari Maksari. Di malam hari sepulang dari wisuda, saat keduanya duduk di lantai kos kecil mereka, sang nenek memeluk Aulia lama sekali. "Mak cuma bisa doa. Nak, Mak enggak ngerti soal dunia kamu yang sekarang. Tapi Mak tahu, kamu udah jadi orang hebat." Air mata Aulia tumpah. Kali ini bukan karena lelah, bukan karena marah atau sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa dilihat, dihargai, didengarkan. Ia sadar, bukan pidatonya yang hebat, tapi kejujuran dalam perjuangannya yang menyentuh hati orang lain. Ia tidak berbicara untuk menyombong atau menuntut simpati. Ia hanya menceritakan kebenaran yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Dan ternyata, kebenaran yang jujur, sekecil apapun, bisa menggerakkan banyak hati. Hari itu, Aulia bukan lagi gadis tak dikenal dari pojok kelas. Ia telah menjadi suara dari mereka yang selama ini hanya diam. Ia menjadi pengingat bahwa setiap orang punya cerita yang layak dihormati. Dan semua itu dimulai dari keberanian untuk berbicara. Beberapa minggu setelah hari wisuda, hidup Aulia berubah lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. Dari gadis pendiam yang dulu selalu duduk di bangku belakang kelas, ia kini menjadi pembicara undangan di beberapa kampus dan sekolah. Bukan untuk membanggakan prestasi, tapi untuk membagikan satu hal yang lebih besar, keberanian untuk bertahan, bahkan saat dunia tampak tidak berpihak. Salah satu undangan datang dari sebuah SMA di pelosok Jawa Tengah. Pihak sekolah mendengar kisahnya dari video viral yang beredar di media sosial. Saat Aulia tiba, puluhan siswa sudah duduk rapi di aula sekolah, menunggu dengan penasaran. Tak sedikit dari mereka adalah anak-anak dari keluarga sederhana, yang sejak dini diajarkan untuk tidak terlalu banyak bermimpi. Tapi hari itu,
Mereka melihat bukti nyata di depan mata. Seorang kakak kelas dari desa kecil, dari keluarga miskin, yang pernah dilecehkan secara akademis, kini berdiri tegak di panggung, menjadi inspirasi. Aulia berbicara tanpa catatan. Ia hanya membawa hati yang jujur dan kenangan pahit, yang sudah berubah menjadi kekuatan. Dulu saya juga seperti kalian, ucapnya. Duduk di bangku ini, bertanya-tanya, apakah saya bisa keluar dari lingkaran kemiskinan ini? Apakah saya bisa kuliah? Apakah saya pantas bermimpi besar? Seorang siswa laki-laki tampak menunduk, bahunya sedikit berguncang. Aulia memperhatikannya dari jauh dan tahu betul perasaan itu. Rasa ingin menyerah yang terus membisik tiap malam. Tapi Aulia sudah membuktikan. Semua itu bisa dilawan. Di luar kegiatan berbicara, Aulia juga mulai menulis. Ia diminta menjadi kontributor tetap di sebuah platform pendidikan online, menulis kisah-kisah perjuangan mahasiswa dari daerah. Ia tahu masih banyak anak muda seperti dirinya yang kisahnya tak pernah sampai ke permukaan, namun perubahan tak hanya datang dari luar. Di dalam dirinya, Aulia juga merasakan sesuatu yang lain. Keyakinan yang selama ini nyaris padam, kini tumbuh kuat. Ia mulai percaya bahwa masa lalu bukan batas, tapi pondasi. Bahwa luka bukan penghalang, tapi jalan menuju keberanian. Ia mulai belajar menerima semua rasa sakit, bukan untuk disesali, tapi untuk dirayakan sebagai bagian dari siapa dirinya sekarang. Suatu malam, di kamar kos yang masih sempit tapi kini terasa hangat, Aulia duduk bersama neneknya. Di tangannya ada surat penerimaan beasiswa untuk studi pasca sarjana, bukan di dalam negeri, tapi di luar negeri, di sebuah universitas di Asia yang terpandang. Beasiswa penuh. Ia terdiam lama, menatap surat itu sambil menggenggam tangan keriput neneknya. "Mak, ini semua karena doa, Mak," ucapnya pelan. Neneknya tak menjawab. Ia hanya menangis dan meremas tangan Aulia, lalu berkata, "Mak nggak ngerti semua tulisan di kertas itu, tapi Mak tahu cucu Mak udah jadi orang besar." Dan memang benar. Bukan hanya karena prestasi akademiknya, tapi karena hati yang besar. Karena keberaniannya untuk tetap berjalan meski dilukai. Karena ketulusannya yang tak pernah berubah meski kini dipuji-puji. Beberapa bulan sebelum keberangkatannya ke luar negeri, kampus tempat Aulia kuliah dulu mengadakan acara tahunan alumni. Untuk pertama kalinya, nama Aulia dicantumkan sebagai salah satu pembicara utama. Bahkan sang dosen yang dulu meremehkannya kini duduk di kursi depan, memperhatikannya dengan rasa hormat. Setelah acara, dosen itu menghampiri Aulia. "Kamu tahu, saya dulu salah besar menilai kamu. Tapi kamu membuktikan bahwa karakter lebih penting dari kecerdasan semata. Terima kasih sudah menyadarkan kami." Aulia hanya tersenyum. Ia tak menyimpan dendam, karena dalam perjalanannya, ia belajar bahwa luka hati bisa sembuh. Dan seringkali, luka itulah yang menjadikan kita lebih kuat. Sebelum meninggalkan aula, ia sempat berdiri di hadapan mahasiswa-mahasiswa baru. Ia menatap wajah-wajah muda itu, penuh harapan dan ketakutan. Seperti dirinya dulu. Jangan pernah remehkan dirimu hanya karena orang lain tak melihat potensimu. Kadang, dunia butuh waktu untuk menyadari bahwa kamu berharga. Tapi saat waktunya tiba, bercahayalah. Jangan takut. Dan begitulah, kisah gadis yatim bernama Aulia tidak berakhir di wisuda. Justru di sanalah semuanya dimulai. Ia menjadi lebih dari sekadar sarjana cum laude. Ia menjadi simbol harapan, suara dari hati yang terluka, dan bukti nyata bahwa keteguhan bisa mengubah arah hidup. Kini, banyak hati telah berubah karena satu gadis yang dulunya diremehkan. Tapi dengan keberanian dan ketulusan, ia membuktikan bahwa setiap air mata bisa menjadi pelita, dan setiap mimpi, sekecil apapun, pantas untuk diperjuangkan. Karena dalam dunia yang sering kali sibuk menilai dari penampilan luar, Aulia menunjukkan kekuatan sejati datang dari dalam, dari hati, dari ketulusan, dan dari keinginan yang tak pernah padam untuk menjadi cahaya, meski dilahirkan di dalam gelap.